Sebelum kita masuk kepada acara seminar tanggal 19 Maret 2015 tentang remunerasi, maka kita akan mendiskusikan terlebih dahulu beberapa materi penting yang mungkin bisa menjadi bahan untuk dipelajari, dan kita akan sama-sama memiliki persepsi yang positif terhadap remunerasi di rumah sakit sehingga kita bisa mendiskusikannya dengan seksama, kita mendiskusikannya dengan mendalam di dalam acara seminar kita. Bapak dan Ibu, pembahasan mengenai remunerasi semakin menghangat oleh karena adanya perubahan sistem pembiayaan di era jaminan kesehatan nasional ini. Dokter yang biasanya dibayar dengan model fee for service sekarang dibayar dengan menggunakan model paket. Perhitungan paket yang dikemas dalam sistem remunerasi tentu sangat berbeda dengan perhitungan berdasarkan fee for service. Dan perubahan ini pada kenyataannya menimbulkan dinamika baru dalam hubungan dokter dengan rumah sakit. Bapak dan Ibu, kita perlu memahami apa itu remunerasi, sehingga di dalam web persiapan seminar ini kami akan menampilkan beberapa definisi, konsep-konsep tentang remunerasi di rumah sakit, demikian juga beberapa peraturan yang relevan dengan pengembangan sistem remunerasi di rumah sakit. Bapak dan Ibu, pada tanggal 16 Maret 2015 akan diadakan roundtable discussion dengan tema kinerja rumah sakit dan kinerja klinisi, tantangan untuk membuat keseimbangan antara beban kerja dan imbalan. Pada roundtable discussion ini akan dibahas satu tema, yaitu kinerja klinik, beban kerja, dan remunerasi, serta pembagian pekerjaan di rumah sakit pendidikan. Pembicaranya adalah Dr. Sudiarto, spesialis bedah saraf, kemudian Dr. Sutanto Maduseno, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi. Beliau adalah Direktur Pelayanan Medis di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Peserta roundtable discussion ini adalah Dekan Fakultas Kedokteran, kemudian Direktur Rumah Sakit Akademik, Direktur Rumah Sakit Sarjito, perwakilan dari residen, dan mahasiswa Magister Manajemen Rumah Sakit. Pertanyaan yang pertama untuk kelompok direksi yaitu, apakah direksi rumah sakit mempunyai visi mengenai pengembangan remunerasi dan bisa memahami dampaknya pada perkembangan rumah sakit di masa mendatang? Yang kedua, apakah para pemimpin rumah sakit dapat memanfaatkan fitur positif dari remunerasi, yaitu untuk peningkatan kinerja? Apakah pimpinan rumah sakit mampu menerapkan prinsip keadilan dalam penerapan sistem remunerasi di rumah sakit sehingga mengurangi gejolak-gejolak yang banyak timbul akhir-akhir ini? Apakah pimpinan rumah sakit juga memiliki keberanian untuk menerapkan standar kualitas yang baru serta mengelola kinerja dokter secara lebih tegas? Sistem remunerasi merupakan entry point yang sangat baik untuk memulai pengelolaan kinerja dokter spesialis. Dan yang kelima, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah keterampilan pimpinan rumah sakit untuk mengelola perubahan dan juga mengelola konflik yang mungkin terjadi dalam penerapan sistem remunerasi? Dan untuk konteks rumah sakit pendidikan, apakah mungkin pimpinan rumah sakit berani mengubah paradigma dan menerapkan undang-undang pendidikan dokter dengan memberikan kompensasi bagi residen dan peserta fellowship? Ibu dan Bapak, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan seminar ini melalui website kami. Selamat mempersiapkan diri masuk ke dalam satu diskusi yang hangat atau mungkin panas tentang remunerasi di rumah sakit di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Terima kasih.